Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah dengar Zappos.com? Ya, sebuah usaha yang sangat unik, di mana pekerjaannya adalah Anda boleh memesan sepatu apa saja, kemudian Anda boleh pilih warna talinya, Anda boleh pilih warna solnya, Anda boleh pilih bahan-bahan sepatunya, bahkan yang lebih unik lagi, kiri dan kanan bisa berbeda warnanya. Nah, itu adalah pekerjaannya Zappos.com. Perusahaan ini mampu memberikan laba 1 triliun rupiah dalam setahun. Dan bahkan Zappos.com sudah dibeli oleh Amazon dengan harga 11 triliun rupiah. Bayangkan, 1 triliun itu adalah 1.000 miliar. Apa yang membuat perusahaan ini menjadi sangat hebat? Apa yang menjadi perusahaan ini sangat maju? Ada sesuatu yang unik, bahwa Tony Hsieh sebagai CEO-nya, dia mengajarkan kepada seluruh stafnya bahwa ini bukanlah sekedar mencari profit, tapi ini adalah sesuatu memberi manfaat kepada masyarakat, lalu melayani manusia, melayani orang-orang yang ingin memiliki cita rasa tentang bagaimana punya sepatu yang berbeda. Di sini caranya adalah mereka membalik cara berpikir. Bukan untuk mendapatkan kompensasi, bukan hanya mendapatkan profit, tapi dia mengatakannya the higher purpose atau panggilan tertinggi. Mengapa? Karena ketika mereka melayani orang-orang yang ingin membeli sepatu dengan warna yang berbeda, solnya berbeda, talinya berbeda, bahkan kiri kanannya berbeda, mereka mengatakan bahwa ini adalah higher purpose. Bukan semata berapa dolar yang dia dapatkan. Inilah yang ditanamkan kepada segenap karyawannya, sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat maju, yang sangat hebat. Karena biasanya yang terjadi selama ini adalah 3 tahapan. 1, rockstar, flow, higher purpose. Rockstar, yang namanya rockstar kan dia menyanyi, lalu orang melihat dan akhirnya flow, dia menikmati nyanyiannya. Baru terakhir higher purpose, adalah sebuah panggilan. Bagaimana ini mampu membahagiakan orang lain. Tetapi Tony Hsieh atau Zappos membaliknya. Yang pertama adalah higher purpose. Yang pertama adalah calling. Yang pertama adalah panggilan. Dengan kata lain, yang pertama adalah bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk membahagiakan orang lain. Baru dia flow, baru dia menikmati pekerjaannya, terakhir baru dia mendapatkan profit atau keuntungan. Kembali lagi, fenomena yang sama juga terjadi dengan Google ataupun Zappos.com, sehingga mereka menjadikan panggilan yang terdalam, calling atau hati nuraninya memanggil untuk melakukan sesuatu demi untuk membahagiakan orang lain atau bahkan melayani manusia atau bahkan melayani dunia. Fenomena inilah sesungguhnya yang menjadi dasar yang dipergunakan untuk membangun terobosan-terobosan baru yang tak pernah terbayangkan. Seperti halnya Zappos, ataupun Google, ataupun FB, dan juga penemuan-penemuan besar lainnya. Saya ingin tunjukkan yang selama ini kita menganut ajaran Abraham Maslow. Yang pertama adalah basic need. Jadi orang yang pertama adalah bagaimana nih saya bisa untung, berapa rupiah yang saya dapatkan. Yang kedua baru safety need, berpikir nanti saya pensiun dapat berapa, tabungan yang saya bisa kumpulkan berapa. Yang ketiga social need, lalu pangkat saya apa, jabatan saya apa, anak buah saya berapa, saya dihormati sebagai apa, bintang penghargaan saya apa. Yang keempat adalah self esteem. Nah, baru ini sudah mulai sedikit calling lah, di situ merasakan kebahagiaan, flow, menikmati pekerjaan. Kalau 4 hal sudah terpenuhi, baru yang kelima, self actualization, di mana orang mengalami transendensi, di mana nilai spiritualitas atau dengan kata lain calling, bekerja dengan tulus ikhlas demi untuk kemaslahatan umat. Nah, sebelum meninggal dunia, Abraham Maslow mengatakan bahwa diagram ini terbalik. Jadi kalau dibalik artinya yang pertama justru self actualization ketika manusia menemukan callingnya. Itulah yang sesungguhnya terjadi di Google. Itulah yang terjadi dengan FB. Itu pula yang terjadi dengan Zappos atau juga yang terjadi dengan fenomena
katakanlah Grab Bike, Uber, ataupun juga Gojek, semuanya ada niatan besar untuk menolong. Di situ ada sebuah calling, di situ ada aktualisasi diri, baru naik ke atasnya, yaitu tingkatan kedua, safety, baru naik ke atasnya lagi, social need, pengakuan, baru naik ke atasnya lagi, self esteem, yang terakhir baru basic need. Dan jumlahnya Anda tahu, seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti. Bukan lagi miliaran, bukan lagi ratusan, tapi triliunan, bahkan ribuan triliun laksana zam-zam yang mengalir. Jadi apabila dibalik teori Abraham Maslow ini, maka ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang namanya self-aktualisasi adalah ketika manusia wukuf di padang Arafah. Self-esteem justru dibuang dengan lontar jumroh. Social needs justru disatukan dengan tawaf. Dan safety need justru berlari seperti Siti Hajar, Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Akhirnya basic need, air zam-zam mengalir dengan jumlah yang tiada bisa lagi terhitung. Seperti yang terjadi ketika Google, kemudian Zuckerberg, atau mungkin usaha-usahawan lain yang dimana mereka melakukan giving dulu, baru dia mendapatkan sesuatu. Inilah fenomena abad ini. Ketika manusia kembali ke apa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, arina manasikana, tunjukkan tuntunannya. Tuntunannya adalah wukuf, lontar jumroh, tawaf, sa'i, zam-zam. Anda penasaran? Kita akan bahas lebih dalam lagi fenomena Google, Zuckerberg, atau juga Zappos, serta temuan-temuan besar lainnya seperti Jack Ma dan sebagainya. Anda penasaran fenomena 5.000 tahun lalu ini? Kita akan bahas dalam sesi berikutnya, Total Action.